Bab 6. Merintis badan usaha. Sesungguhnya kelezatan hidup terdapat pada saat bekerja keras, yakni ketika merasakan kelelahan yang luar biasa, bekerja bersungguh-sungguh sampai mengalir deras keringatnya, mencapai puncak keletihan sehingga pada malam harinya dapat merasakan tidur nyenyak. Setelah berkeluarga, Aman tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga istrinya. Ia juga bisa berbagi tugas dengan sang istri. Aman fokus mengembangkan usaha sembari kuliah. Istri mengurus rumah tangga. Dengan menikah, rezeki menjadi berkah. Dulu dengan pemasukan 1 juta rupiah sebulan, habis untuk kebutuhan sendiri. Setelah menikah, uang tersebut cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Perkembangan bisnis kaos kaki mulai menggeliat. Sedikit demi sedikit, Aman bisa menabung, menyisihkan sebagian pemasukannya setiap bulan. Pada tahun 2004, Aman mendapat tugas pada mata kuliah simulasi bisnis atau SIMBIS. Tugasnya membuat badan usaha yakni CV, Komanditer Venus Hub. Aman melihat kesempatan untuk merintis badan usaha. Selama ini, ia juga belum memiliki bendera untuk menjual kaos kakinya. Sementara teman-teman kuliahnya membuat CV hanya untuk mengerjakan tugas formal dari kampus. Aman mendirikan CV untuk memayungi usaha kaos kakinya. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Pada 25 Mei 2004, berdirilah CV Al-Amin yang digawangi oleh 3 orang, yakni Aman, istri dan ayah mertua. Syarat mendirikan CV dengan menyertakan 3 KTP sebagai pendiri. Nama Al-Amin diambil dari salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya dapat dipercaya. Harapannya, bisnis yang sedang dirintisnya nanti menjadi bisnis yang amanah dan dapat dipercaya pelanggan. Aman pun memberanikan diri memproduksi kaos kaki sendiri dengan merek Al-Amin. Kini dia sudah tidak ngelapak lagi. Strateginya menyewa kios dan melakukan canvassing untuk konsinyasi dengan beberapa kios atau toko, khususnya kampus-kampus di kota Bandung. Tahun 2005, Aman sudah mempunyai modal usaha sekitar 60 juta rupiah, tabungan dari usaha yang sudah dijalaninya beberapa tahun. Namun untuk memproduksi kaos kaki, uang sebesar itu masih kurang. Berbekal sertifikat rumah milik sang ibu, Aman meminjam uang 50 juta rupiah ke koperasi simpan pinjam atau Kospin Jasa. Uang itu dipakai untuk membeli mesin obras dan mesin rajut kaos kaki. Selama ini, Aman sudah mempelajari proses produksi pembuatan kaos kaki. Kemudian dia mulai membuat home industry di salah satu rumah kontrakan di Jamika. KTP Aman masih di Jamika, maka rumahnya digunakan untuk domisili usahanya. Tahun 2005, Al-Amin mulai melakukan pembukuan. Selama menikah hingga tahun 2005, Aman tidak pernah mencatat keuangan seperti untung dan rugi. Ilmu yang dia pelajari di STEMBI diterapkan di bisnisnya. Dengan badan usaha, Al-Amin mulai merapikan neraca keuangan meski masih skala kecil-kecilan. Al-Amin sudah memproduksi kaos kaki dalam jumlah terbatas yang dijual secara grosiran. Selain itu, Aman masih menjual kaos kaki secara eceran di pasar kaget yang diadakan di beberapa tempat. Kiosnya di kampus UPI juga masih beroperasi. Al-Amin sudah memiliki karyawan di bagian produksi. Tahun 2004, Aman berhasil merampungkan pendidikannya dan meraih gelar sarjana ekonomi dari STIE STEMBI Bandung. Bagi Aman, pencapaian ini menjadi kebanggaan tersendiri. Selama ini keluarga besarnya tidak terlalu berorientasi kepada dunia pendidikan. Tradisi itu dia dobrak. Aman mencatatkan namanya sebagai sarjana pertama di keluarga besarnya. Tak lama kemudian, saudaranya yang lain menyusul, termasuk kakak dan adiknya. Pertengahan tahun 2005, bersamaan dengan pesantren Darut Tauhid sedang booming. Nama A.A. Gim sangat populer di televisi dan menjadi idol di kalangan anak muda. Banyak santri dari berbagai daerah datang ke Bandung. Aman melihat itu sebagai peluang. Ia mulai fokus menjual kaos kaki di pesantren tersebut. Produk kaos kaki yang dijualnya mengusung tema kaos kaki untuk hijaber. Ia pun mengontrak sebuah rumah di Geger Kalong sebagai tempat usaha, dekat dengan pesantren Darut Tauhid. Awal tahun 2006, omset usahanya mulai beranjak naik. Aman harus meningkatkan kapasitas produksinya. Dia membeli lagi mesin jahit dan mesin obras sebanyak 10 unit. Tambahan mesin otomatis menambah karyawan sebagai operatornya. Namun agar efisien, bagian produksi menggunakan sistem borongan. Semakin banyak pekerjaan, penghasilan mereka semakin besar. Di penghujung 2006, omsetnya merosot tajam. Pengunjung Darut Tauhid menurun drastis.
Aman mulai melakukan inovasi serta melebarkan bisnisnya dengan membuat kaos kaki untuk pasar umum. Aman segera melakukan shifting agar produknya bisa diserap pasar sesuai dengan dinamika zaman. Inilah naluri seorang pengusaha, harus mengikuti tren pasar. Tak lupa Aman mengurus hak paten merek Al-Amin ke Dirjen Haki, Hak Atas Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Bagi Aman mengurus legalitas sangat penting, apalagi untuk usaha yang bergerak di industri kreatif seperti kaos kaki. Karena di Indonesia masih sering terjadi pelanggaran atas hak paten. Mulai dari kemiripan logo, pengucapan merek, hingga pemalsuan produk. Dengan adanya Haki setidaknya membuat nyaman untuk kelangsungan usaha. Tahun 2007, usahanya mulai membuahkan hasil. Aman membeli sebuah rumah di Margahayu Raya dengan luas tanah 144 meter persegi. Aman bersyukur bisa membeli rumah pertamanya di pemukiman yang sangat padat tersebut. Perumahan Margahayu Raya merupakan salah satu perumahan tertua di Bandung, mulai dihuni sejak tahun 1980. Walau sudah lama berdiri, namun perumahan ini memiliki tata lingkungan yang cukup teratur, rapi dan terawat. Seiring perkembangan usaha, Aman tidak mungkin terus-menerus mengandalkan transportasi umum atau kendaraan roda 2. Terkadang dia harus menyewa mobil untuk mengangkut barang dalam jumlah besar. Untuk mengangkut stok ke kios dan beberapa tempat yang bekerja sama menjualkan produknya. Setelah dana terkumpul, Aman membeli mobil pertamanya, minibus merek Daihatsu Espas. Mobil ini praktis, selain bisa membawa penumpang juga bisa digunakan untuk mengangkut dagangan. Mobil ini juga ekonomis karena mengurangi biaya transportasi. Efektif karena bisa menjangkau ke banyak lokasi. Pembelian mobil Espas ini mengingatkan Denny pada ucapan Aman pada saat mereka masih berdagang di Gasibu. Ucapan adalah doa dan hasil tak pernah mengkhianati proses.